Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'dah. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhu nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tiada untayan yang pantas kita ucapkan pada sore hari ini selain rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, di antaranya nikmat iman Islam, taufik hidayah, sehat walafiat, serta nikmat kesempatan yang masih Allah berikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menuntut ilmunya Allah. Berharap mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini senantiasa kita bisa terima dan kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Salawat teriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia kita akan membahas tentang 3 fase kehidupan manusia. Yang mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, terima atau tidak terima, fase itu akan kita lewati. Yang pertama, kita masuk fase yang pertama. Apa kita? Dari apa kita, kemudian yang kedua untuk apa kita, dan yang ketiga mau kemana kita. 3 aja nih, ya. Mudah-mudahan selesai 5 menit. Masuk fase yang pertama, dari apa? Dari apa kita diciptakan Allah? 14 abad yang lalu sebelum para ahli dokter kebidanan mengetahui tentang proses penciptaan manusia, Allah telah menginformasikan kepada kita dengan lantangnya melalui ayatnya di dalam surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 13. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia itu dari saripati tanah. Kemudian dari saripati tanah itu menghasilkan air mani. Ya. Apa yang kita makan tiap harinya itu menghasilkan air mani. Kemudian air mani itu disimpan di rahim ibu kita. Makanya kalau kita sadar betul bahwa pada hakikatnya kita hanya diciptakan dari setetes mani yang hina, hidup gak bakalan sombong. Betul. Orang yang sombong sekarang karena tidak mengetahui hakikatnya, penciptaannya itu dari apa. Air mani. Ya Allah ya Rabb, air mani kita bawa ke pasar, kita jual, laku nggak tuh air mani? Enggak. Kalau kita sadar kita diciptakan cuma dari setetes mani, hidup nggak bakalan sombong. Enggak. Dititipin jabatan nggak sombong, dititipin kekayaan nggak sombong, dititipin ilmu nggak sombong, karena sadar cuma setetes mani yang hina. Ya, 9 bulan 10 hari Allah simpan air mani itu di rahim ibu kita. Bahkan ada yang sampai 10 bulan. Iya. Ya, namanya hamil kebo. Hamil kebo. Iya. Kalau kelamaan ngetem. Kelamaan ngetem di halte 10 bulan enggak lahir tuh bayi. Iya. Ya. 9 bulan 10 hari di rahim ibu kita, wahnan ala wahnin. Ibu kita hamil dalam keadaan lelah dan melelahkan. Katanya, orang saya belum ngerasain hamil. Katanya wahnan ala wahnin, kelelahan di atas kelelahan. Cuman yang jadi masalah nggak ada orang yang hamil kapok.
Iya, lahiran sakit, teriak-teriakan, aduh, besok ada bunting lagi aja. Iya, 9 bulan 10 hari di kandungan ibu kita. Kelelahan di atas kelelahan. Makanya dari mulut baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar perkataan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di telapak kaki ibu kita. Karena 9 bulan 10 hari kita di dalam kandungan ibu kita. Makanya kita gak habis pikir ketika ada anak yang ngelawan sama orang tuanya. Kita gak habis pikir. Ibunya udah capek ngandung, hamilin, besarin, ngelahirin, dikasih sekolah, pendidikan, gedenya ngelawan. Kalau tahu gedenya ngelawan, dari kecil udah dipencet mati tuh. Ya kalau gedenya bakal ngelawan, ya kan? Iya, udah ngapain hidup juga. Gak habis pikir cuman gara-gara permasalahan sedikit, minta ini gak diturutin, minta itu gak diturutin, ibunya dipukulin, digebukin sampai mati itu ibu. Ya Allah ya Rabb. Harusnya nih kita bersyukur ketika posisi sekarang ini kita masih punya ibu. Gitu. Keramat hidup. Berapa banyak orang yang sukses hidupnya karena keberkahan dan doa orang tua, khususnya ibu. Berapa banyak orang yang terbelangsak hidupnya, karena ngelawan sama orang tua. Ya. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Makanya ibu jangan dibuat kesal. Kalau sampai ibunya kita kesal nih, di hatinya kecewa, bahaya hidup. Ya, masih pada punya ibu kan ya? Ya, kesempatan yang masih Allah berikan, hormati, bakti, jangan berbuat yang macam-macam terhadap orang tua kita. Jaga ibu kita sebaik-baiknya. Ya. Jangan ngelawan dah, jangan ngelawan. Kuncinya kalau mau sukses hidup, kedepannya mau jadi orang sukses, mau jadi orang bahagia, hormati orang tua. Terlebih ibu kita. Pernah para sahabat satu saat bertanya kepada baginda Rasul, ya Rasul, siapa sih orang yang harus aku hormati? Kata Rasul apa? Ummuka, ibumu. Kemudian sahabat nanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka, ibumu. Kemudian bertanya lagi sampai 3 kali bertanya sahabat, jawabannya sama, ummuka, ibumu. Kemudian baru abuka, bapakmu. Ibu, baru bapak. Ibunya 3, bapaknya 1. Ibunya 3, bapaknya 1. Jadi 1 bapak 3. Gimana sih ngitungnya nih? Ibu baru bapak kan? Ibunya 3, bapaknya 1. Jadi 1 bapak 3. Iya, 1 bapak 3 ibu. Berarti yang masih 1 nambah 2 lagi, kan 3 ibu. Ya, ibu baru bapak. Ya. Nih. 9 bulan 10 hari kita di kandungan ibu kita. Wahnan ala wahnin, kelelahan di atas kelelahan. Sampailah kita saat dilahirkan oleh ibu kita. Ya. Kalau yang udah punya bini nyaksiin istri kita lahir, jarang ada yang kuat, Pak. Bener, jarang ada yang kuat ngeliat darah, enak lah, apalah segala macamnya. Cuman besoknya bunting lagi. Lahirlah ke permukaan bumi dalam keadaan menangis. Baik yang lahir ke bumi dalam keadaan menangis, ya kan? Gak ada kita dari zaman Nabi Adam sampai sekarang kita temukan bayi yang lahir dalam keadaan tertawa. Gak ada, apalagi sampai nyanyi, gak ada. Menangis. Tapi di sekelilingnya bahagia karena lahirnya sang jabang bayi. Betul. Tapi nanti sebaliknya ketika kita mati, kita dalam keadaan tersenyum, sementara orang-orang sekeliling kita menangis.
Pengennya begitu, pengennya. Kenapa tersenyum saat mati? Karena kita udah diunjukin surga. Tuh. Sekeliling kita menangis. Tapi berbeda ketika lahir. Lahir kita menangis. Tapi sekeliling kita bahagia. Betul? Iya. Lahirlah ke permukaan bumi ini dalam keadaan menangis. Masuk fase yang kedua. Untuk apa kita diciptakan? Ya. Dirawat ibu, lahir dirawat sampai gede, setahun, 2 tahun, gak bisa apa-apa, cuman bisa nangis, lapar nangis, haus nangis, ya, pengen makan nangis, pengen minum nangis, ya. Cuman kalau di Duren Sawit Pak, di Duren Sawit ada istilah disapi, ya, ketika bayi nyusu disapi, ya kan, diberhentiin neteknya, ya, disapi bahasanya. Cuman hanya bayi perempuan doang yang bisa disapi, bayi laki nggak bisa. Terbukti. Apa tua? Iya kan? Cuman bayi perempuan doang yang bisa disapi, bayi laki nggak bisa. Apa itu masih ngeten aja, ya. Masuk fase yang kedua. Allah lahirkan kita ke permukaan. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kita ke bumi ini dalam keadaan tidak ngerti apa-apa. La ta'lamuna syai'a, enggak ngerti apa-apa kita. Kemudian Allah kasih wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kasih pendengaran. Wal absara, dan penglihatan, wal afida, dan hati, la'alakum tashkurun, agar kita pandai mensyukuri nikmat Allah. Konteks ayat ini yang difungsikan pertama kali oleh Allah, panca indera kita adalah pendengaran. Wa ja'ala lakumus sam'a, Allah kasih pendengaran pertama berfungsi ketika kita lahir. Makanya ulama kita ngajarin, kalau bayi baru lahir diazankan di telinga kanan, diikomahkan di telinga kiri. Cuman azannya jangan kencang-kencang, takut bayinya budeg. Ya, kekencengan saking girangnya bapaknya, azan semangat banget, elah kayak azan di masjid, budek gitu bayi, ya, budek, ya, diajankan, diomatkan, kemudian 7 hari diakekahkan, gunting rambut, botakin, timbang seharga emas, uangnya disedekahkan kalau mampu, ya kan, itu akekah namanya. 7 hari, 14 hari, setahun, 2 tahun, gak punya duit juga. Seumur hidup gak punya duit juga. Gimana itu? Akekah 1 kali dalam seumur hidup. Kalau dalam seumur hidup kita belum akekah, berarti selama itulah ibadah kita masih tergadaikan di atas langit. Ada yang belum akekah? Ada. Akekah dong. Iya. Laki kambingnya 2, perempuan kambingnya 1. Ya. Akekah karena tergadai. Setiap bayi yang lahir dalam keadaan tergadai, ditebusnya dengan akekah. Gitu, ya. Lalu fase yang kedua, setelah kita lahir, dibesarkan, dikasih nama, ya, ngundang orang, ya, dibacain, didoain, ya, diusap palanya, ya, digunting rambutnya, karena ngarap keberkahan dari orang-orang tua, ya, orang-orang berilmu diundang, orang-orang alim diundang, berharap keberkahan dari mereka. Bayi digunting, diusap rambutnya, kemudian ditimbang, uangnya disedekahkan ke anak yatim, bertumbuh remaja, ya. Lalu kemudian untuk apa kita diciptakan? Masuk fase yang kedua. Untuk apa kita diciptakan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Kalau kita sadar betul bahwa kita hanya diciptakan Allah untuk ibadah, gak ada waktu kita untuk bermaksiat kepada Allah.
Berapa banyak orang yang melakukan maksiat kepada Allah karena nggak sadar bahwa diciptakannya hanya untuk ibadah. Tapi baik-baik, hati-hati, ibadah itu luas pengertiannya, nggak cuma sholat, nggak bukan zakat, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, ibadah luas. Ada ibadah mahdoh, ada ghairu mahdoh. Yang tadi sholat, zakat itu mahdoh kategorinya, ya, ada tuntunannya, harus dipelajari, ya. Sholat ada hukumnya, ada rukunnya, ada syaratnya. Puasa pun sama, ada ghairu mahdoh nih. Bapak-bapak sekalian berangkat kerja dari rumah pagi, ya, terus bekerja, itu pun ibadah. Menafkahi istri ibadah, membesarkan anak pun ibadah. Senyum sama orang ibadah. Cuman awas, jangan senyum sendirian di jalanan, repot. Senyum aja, mentang-mentang senyum ibadah, senyum aja supaya yang jalan sendirian aja. Mana kata orang tuh, orang PA kali ya, senyum sendirian di jalan, ya. Nah, itu mah murka. Ya. Jadi untuk apa kita diciptakan Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah, ya. Kalau yang sampai saat ini Allah masih kasih panjang umur kepada kita, jangan disia-siakan kesempatan umur yang Allah berikan kepada kita. Tanamkan terus kebaikan, ya. Apalagi masih muda nih, wah masih energi. Ini zaman-zaman saya masih muda kayak gini nih, ibadah saya mah, kaki saya bengkak-bengkak. Main bola, kegaprak. Ya ibadah, kita nggak bisa lah mencontoh Rasul, ya. Jauh kita kalau buat mencontoh Rasul 100% jauh. Karena beda, kualitas manusianya beda. Rasul manusia betul, tapi kualitas manusianya beda. Basyarun lakal basyar. Rasul manusia, tapi kualitas kemanusiaannya beda sama kita. Rasul mah ibadahnya sampai kakinya bengkak-bengkak, Pak. Saking lamanya ruku, saking lamanya sujud. Kalau kita kaki bengkak karena main bola kegaprak, bengkak sama-sama bengkak. Asam urat, bengkak juga sama. Ya. Wah, kalau kita contoh Rasul nggak sampai dah, nggak nyampe. Rasul manusia paling istimewa. Cuman ibadahnya, sholatnya kita harus ikut Rasul, harus ikut tuntunan Rasul. Gimana Rasul sholat, ya? Gimana Rasul, semua kepribadian Rasul lengkap ada. Kita mau nyontoh apa sama Rasul? Rasul pedagang, Rasul jenderal, ya. Rasul mubalik tiap malam ngajar. Rasul apa lagi? Pengusaha. Rasul kepala rumah tangga, punya anak istri. Makanya Nabi Isa alaihissalam tidak bisa dijadikan contoh oleh kita karena dia tidak berumah tangga. Contoh buat rumah tangganya nggak ada. Ya kan? Nabi Isa kan nggak ada istrinya, nggak bisa. Kita mau nyontoh siapa? Dia belum berumah tangga. Beda dengan Rasul. Rasul semuanya hebat, Pak. Di mana tempat Rasul hebat. Lagi duduk hebat, lagi tiduran hebat, lagi berdiri hebat, di depan para sahabatnya hebat, di depan istrinya hebat, di depan anaknya hebat. Kalau kita kan hebatnya cuma setempat, Pak. Wah, di kantor kita galak banget sama anak buah. Galak, anak buah diomelin mulu, digamparin mulu anak buah. Sampai rumahnya ketemu bininya takut. Kita hebatnya cuma setempat. Ya, di kantor wah, semua habis dah, mulai bawahan diomel-omelin, wah. Sampai rumahnya mah diketok sampai panci sama bini, diem aja. Hebatnya setempat, ya. Tetap harus kita contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, gimana sholatnya, gimana berumah tangganya, gimana beradaptasinya dengan lingkungan, ya. Kemudian setelah kita tahu hakikat bahwa kita hanya diciptakan dari status manusia yang hina, kemudian Allah ciptakan kita hanya untuk ibadah. Sampai kapan kita ibadah? Fa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kamu sampai yang diyakini datang. Apa yang diyakini? Kematian. Kita ibadah sampai kematian, sampai kita mati. Kapan batasannya? Batasannya umurnya Nabi.
Berapa Nabi wafat usianya? 63, ya kan? Iya. 63 tahun Rasul wafat. Kalau sore ini usianya udah 50, berarti 13 tahun lagi. Ya, 13 tahun lagi. Kalau usianya sudah 60 tahun, 3 tahun lagi. Kalau usianya sudah 62 bulan 11 62 tahun 11 bulan, sebulan lagi. Makan yang enak-enak dah kalau udah dengan sebulan lagi. Sebulan lagi. Cuman kuasanya Allah nih, kuasanya Allah. Kematian kita nggak dikasih tahu, Pak. Kita nggak bisa bayangkan ketika Allah kasih tahu kematian kita kapan, gimana rasanya. Makan nggak nafsu, minum nggak nafsu, sama bini nggak nafsu. Yang ada di masjid nggak pulang-pulang ibadah. Udah tahu mati besok, ya kan? Tuh kuasanya Allah. Allah nggak kasih tahu kapan kita mati. Tapi utusan-utusan kematian Allah berikan kepada kita. Apa utusan kematian? Kuping yang tadinya normal lama-lama pendengarannya kurang. Terus Sulmanin bahasa agamanya utusan-utusan kematian. Cuman kita nggak sadar. Mumpung masih muda, kesempatan masih Allah berikan kepada kita. Terus tingkatkan ibadah, ya. Mumpung yang diyakini yakni kematian menjemput kita, ya. Batasannya 63. Makanya saya bingung kalau ada orang tua, nenek, ya 62 belum pada mau ibadah, bingung saya mau kemana gitu. Udah 60, ya masih jogging di BKT pakai legging. Nenek jogging pakai legging. Begitu leggingnya dibuka, kulitnya pada maur, Pak. Rontok. Iya. 60 tahun lah batasannya, ya. Kalau masih saat ini kita udah 40, ya berarti ya tinggal 20, ya. Maksimalin yang 20, ya. Mudah-mudahan dengan kita maksimalkan ibadah, kita digolongkan oleh Allah dalam orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya. Setelah diwafatkan kita, masuk fase yang ketiga, yakni mau kemana kita. Setelah kita hidup di dunia 60-70 tahun, masuk fase yang ketiga, yakni tujuan akhir kita, yakni akhirat. Kita jangan punya asumsi bahwa ketika kita mati, dikubur, orang yang mengantarkan kita ke kubur pulang, selesai urusan. Enggak begitu. Justru kematian awal dimulainya semua perkara. Tuh. Cuman gara-gara kencing nggak istinja, kencing nggak cebok, kan gitu. Rasul pernah jalan di makam baka, ya. Di kubur ada teriak-teriak karena disiksa. Rasul nyamperin, cuman nyabut akar kurma ditancepin. Karena di dalam kubur itu ada jenazah yang sedang disiksa lantaran nggak istinja, nggak cebok, habis kencing. Cuman segitu doang dosanya. Apalagi dosa yang lain. Ya, tujuan kita akhirat. Jangan berasumsi bahwa setelah dikubur selesai perkara. Enggak, justru kematian awal. Semua perkara dibuka sama Allah. Pengadilan Allah seadil-adilnya, enggak ada yang ditutup-tutupin, ya. Kita bisa berbohong kepada manusia, tapi nanti di pengadilan Allah tidak akan bisa berbohong di hadapan Allah. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim. Itu ayat Yasin yang sering kita baca malam Jumat, ya. Al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakzibun. Mulut dikunci, nggak bisa ngomong mulut nih. Kalau di dunia mah mulut manis banget tuh. Iya kan? Wah, iya doang. Kayak ibu jangan kan? Ngerayu cewek, manis banget janjinya. Di akhirat nggak bisa ngomong mulutnya. Waktu kalimuna aidihim, ini tangan yang nyaksi, yang ngomong tangan kita yang ngomong, disaksikan oleh kaki kita.
Makanya di dunia yang baik-baik aja lah, ya. Selama Allah masih kasih kesempatan umur kepada kita, pergunakan dengan sebaik-baiknya. Baginda Rasul memberikan sebuah hadis kepada kita tentang motivasi hidup. Apa kata Rasul? I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isyu abada wa'mal akhirataka ka'annaka tamutu goda. Carilah duniamu. Kata Rasul, i'mal lidunyaka, carilah duniamu seolah-olah kamu akan hidup selamanya. Dan carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Artinya apa? Ketika dunia hari ini kita nggak cari, masih ada esok. Betul. Hidup selamanya. Ketika kita nyari dunia, kata Rasul, kita akan hidup selamanya. Berarti kalau hari ini kita nggak nyari dunia, besok masih ada. Tapi ingat, wa'mal akhirataka, carilah akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Kalau mati besok berarti besok udah nggak ada. Mati. Cuman mati rahasia, Pak. Mati rahasia. Kapan aja, di mana aja kita nggak tahu. Dalam kondisi apa kita mati kita nggak tahu. Tapi Rasul ngasih gambaran orang yang mati sama dengan gambaran orang selama hidupnya. Selama hidupnya hobinya ibadah, sujud, ruku sama Allah, ibadah. Matinya pun saat ibadah. Berapa banyak ulama kita mati dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, lagi baca Quran, qori, meninggal karena kebiasaan. Yang hidupnya biasa main gaple, matinya lagi banting gaple. Nah, ya kalau gaple kan apa jadi sebut, Pak? Nggak ada yang bagus bahasa gaple. Mampus lah, modar lah, mati lu. Coba lihat orang main gaple, nggak ada yang bagus bahasanya. Ya, demikian 3 bahasan itu, 3 fase kehidupan yang harus kita lewati. Mau nggak mau, setuju atau tidak setuju, fase itu akan kita lewati. Dari apa kita diciptakan, untuk apa, dan mau kemana. Mudah-mudahan dengan kita mengetahui fase kehidupan ini, hidup kita akan lebih baik lagi. Amin. Ya, kita minta kepada Allah mudah-mudahan semua aktivitas ibadah kita, semua aktivitas kita selama hidup senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian, udah maghrib ya? Nggak ada tanya jawab? Boleh. Iya udah. Bebas, Pak. Jadi nggak apa-apa, mungkin lanjut aja sambil lanjut ya, Sar? Iya, boleh. Pertanyaannya gini, Sar. Terus gimana untuk orang-orang yang dari lahir nggak mengenal Islam? Misalkan orang di Selandia Baru, di perkampungannya, dari kecil emang dia nggak kenal Islam. Bagaimana tuh dia menjalani hidupnya dan bagaimana nantinya? Ini urusan dakwah kali ya, Pak. Ini kan artinya gini, Rasul diutus ke bumi ini, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Yang pertama, untuk rahmat semua alam. Di satu sisi juga Rasul diutus untuk sebagai pemberi peringatan. Rasul udah nggak ada, udah wafat. Ada penggantinya. Para ulama yang saat ini masih ada. Karena ulama warasatul anbiya. Ulama itu penerus para nabi. Kewajiban ulama, kewajiban kiai, mubalik, ustadz itu berdakwah. Nggak pandang tempat, nggak pandang waktu harusnya. Makanya heran ketika kita dengar di pelosok masih nggak tahu agama, bingung kitanya. Ya. Terus bagaimana hukumnya nanti? Allah tidak memberikan hukuman kepada orang yang tidak mengetahui. Yang mengetahui gimana? Yang mengetahui hukum cuman dilanggar juga 2 kali hukuman. Udah tahu nih, udah tahu dilanggar itu 2 kali tuh, 2 kisosnya, jangan salah. Ya, beda dengan orang yang nggak tahu. Yang nggak tahu nggak kena hukum, sama lah hukum di Indonesia ketika ngaku gila kan nggak kena hukum karena nggak ada pikirannya. Sama agama pun begitu, agama Islam pun begitu. Yang berkewajiban menjalani hukum adalah orang yang berakal, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, Pak.
Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya pribadi, mohon maaf. Ingat omongan guru saya, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajak orang, hanya kewajiban mengajak, jangan memaksa, ya. Karena memaksa tapi mengajak. Kok diajak nggak mau, itu bukan urusan kita lagi, ya. Makanya guru saya pesan ke saya ketika mau berdakwah, ketika mau nyemplung ke agama, kerja dulu. Kerja dulu, apaan aja kerjaannya, yang penting kerja dulu. Jangan nggak kerja, karena kalau kerja itu udah pasti ada gajinya, betul, per bulannya. Jadi kita nggak berharap apa dari agama. Kebanyakan orang mencari hidup di agama. Makanya guru saya wanti-wanti ke murid-muridnya, yang penting kerja. Mau kerja apa? Yang penting kerja, ada gajinya. Jadi ketika berdakwah, ketika menyampaikan, itu nggak ngarep apa-apa, ya kan? Iya. Makanya nggak dosa juga, ya. Ketika kata guru saya, mungkin saya pribadi belum bisa seperti beliau, karena ketika berdakwah beliau, kalau nggak ada anak yatimnya dia nggak mau datang, harus ada anak yatimnya, harus ada duafanya. Mungkin nggak bisa, tapi kalau dikasih, katanya kalau dikasih terima, jangan minta. Berdosa seorang kiai, seorang ustadz, habib sekalipun yang minta dibayar. Ayatnya mana ayatnya? Ada itu ayatnya. Di Yasin juga ayatnya tuh. Malam Jumat kita sering baca. Ittabi'u malla yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah olehmu orang-orang yang tidak mengharapkan pamrih. Tuh. Jadi berdosa ketika ada kiai, ustadz, habib yang minta bayaran ketika dipanggil dalam berdakwah, dosa. Tapi lebih dosa lagi yang ngundang habib, ngundang ustadz, ngundang kiai enggak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.